Oke, kita kembali lagi di channel kita yang tercinta ini. Dan kali ini kita akan melanjutkan video-video yang sebelumnya, yang lanjutan dari video-video sebelumnya. Kali ini yang seperti saya janjikan di video sebelumnya, saya akan coba mereact debat antara Rocky Gerung di acara Q&A yang ditampilkan oleh Metro TV ya. Ini udah sampai 4 juta viewers deh. Karena emang di sini perdebatannya sangat seru ya. Oke, coba kita putar dulu. Di sini Rocky diminta sebagai bukan narasumber ya, mungkin yang ingin ditanyakan begitu. Dan untuk penanya-penanyanya itu ada seperti Eko Kuntadi, Rusi Tompul dan yang lainnya. Oke, kita mulai ya. Misalnya nih, ini ya. yang orang anggap saya membonekakan Pak Jokowi. Enggak. Boneka itu, coba dalam bahasa Inggris ada material dan material itu. Boneka itu saya maksudkan sebagai material, substance, bukan barangnya yang material. Bahasa Indonesia nggak punya kemampuan menerjemahkan dua itu tuh. Jadi Anda tersinggung seolah itu boneka ansih, physically boneka, bukan. Yang menarik dari Rocky ini selalu mencari definisi-definisi di luar definisi umum. Iya, yang disitulah Memang itu supaya kita biasanya ngeles gitu. Karena definisi yang disediakan oleh negara definisinya itu. apa? Yes, sehingga memang itu. berdebat itu ketika kita definisinya itu menggunakan definisi umum. Bukan dengan ketika Anda menggambarkan definisi sendiri, kemudian publik memprotes dan Anda punya definisi sendiri tentang pengertian publik. Sekarang saya uji itu ya. masalahnya. You buka tesaurus sekarang, bisa nggak you bedakan antara material dan material? Itu bahasa Inggrisnya begitu. Dibedakan. Di sini Anda bicara pada publik Indonesia yang memahami boneka sebagaimana definisi Indonesia. dia salah sendiri. Kenapa nggak diajarkan Enggak, Anda kecerdasan yang berpikir salah. tuh? Betul, kalau misalnya saya setuju dengan Rocky Gerung. Mas Eko Kuntadi tidak bisa memaksakan ataupun membatasi. Contoh misalnya Mas Eko Kuntadi berbicara dengan seorang yang bergelut di bidang keuangan, finance misalnya. Dan juga Mas Eko Kuntadi berbicara dengan seorang profesor. Jadi ilmu yang dimiliki seorang profesor itu akan terlihat dari bahasa-bahasa diksi yang dipakainya. Dia tidak bisa mengeneralkan semua komunikasi itu secara umum karena memang tugasnya bukan itu. Dia akan mengeluarkan bahasa yang memang bidang-bidang digelutinya sehingga ya ada dia jadinya level komunikasi antara orang biasa dengan orang yang intelektualnya lebih begitu. Jadi tidak bisa dibatasi ya. Yang salah sebagai seorang komunikator, bukan publiknya. Apa karena bahasanya ketinggian mungkin Mas Eko? Ya, kalaupun misalnya ada bahasa ketinggian, apakah salah di komunikatornya? Seperti tidak. Salah ketika kita tidak tahu atau tidak pernah mendengar kata itu. Disitulah kita belajar gitu loh. Makanya kan kita selalu meningkatkan level pengetahuan kita sehingga kita bisa dapat berbicara dengan orang yang levelnya lebih tinggi daripada kita. Gitu. Kalau misalnya kita mengikuti komunikasi umum, ya berarti kita stuck di situ-situ aja gitu loh. Jadi kita akan dapat berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-teman yang mempunyai level sepemikiran seperti kita gitu loh. Jadi di situ saya kurang setuju dengan Pak Eko Kuntadi ya. Dia terlalu membatasi gitu. Di Rocky sebagai komunikator berbahasa dengan definisinya sendiri, berbeda dengan definisi yang dialami publik, yang salah komunikatornya. Saya sengaja memang saya sengaja untuk memilih cara komunikasi itu. Ketika orang tidak sependapat dengan Anda, sengaja karena supaya apa, Bang Rocky? Problemnya ketika orang nggak sependapat dengan Rocky, mencari raw dari konsep. Ketika orang nggak sependapat dengan Rocky akan mengatakan dungu. Memang dungu. Problemnya adalah definisi yang diciptakan berbeda dengan Abang, Ini pertama, aku udah ikhlas kalau dibilang dungu. Enggak. Habis itu yang kedua, karena anggap aja aku segmen nanti. kayak lagi mahasiswa yang di kelasnya Abang. Aku pengen nanya, tadi Abang bilang Abang ingin menciptakan sebuah ruang untuk berargumentasi gitu, supaya pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya, dengan keputusan-keputusannya seperti dipertanyakan kembali apakah ini benar, apakah ini baik untuk masyarakat, untuk Indonesia. Apakah itu berarti keputusan kebijakan pemerintah ya busuk semua atau cuma sekedar untuk supaya kebijakannya lebih baik lagi? Gini ya, kalau pemerintah bikin kebijakan yang baik, saya nggak akan puji. Karena saya gaji dia untuk bikin yang baik. Itu pecah banget ya.
Jadi emang pemerintah itu tidak perlu dipuji karena itu emang tugasnya gitu loh. Sama seperti dokter gitu loh. Ya ketika kita coba berobat ke dokter dan dia memberikan resep dan resep itu kita belikan obat dan obat itu kita minum dan kita sembuh, ya kita tidak perlu memuji. Ya, kita cukup mengatakan terima kasih gitu. Karena itu emang sudah tugasnya. Makanya kita ke dokter. Kalau misalnya kita sakit kita ke dokter. Begitu ada bau busuk, saya ketok palanya tuh dengan satire tuh. Lu gua gaji, lu bikin kebijakan yang buruk. Itu aja kan. Masa kita kasih pujian pada hal yang tugas dia? Kan gila tuh. Untung aku bukan mahasiswanya abang. Demikian. Ya mungkin tidak gila juga, tapi memang ya ketika kita beri kritikan harusnya memang pemerintah menerima masukan itu dengan logowo begitu loh. Iya benar. Demikianlah tadi Raja Dungu kepada kita yang dungu-dungu. Emang gitu kok, gimana lu? Oke, silakan Kay. Bang, sebagai salah satu followers saya tuh mau tanya, bisa nggak sih abang tuh mungkin menulis sesuatu itu yang kalau tadi abang bilang, abang menulis itu supaya orang juga terangsang untuk belajar, untuk lebih memahami kata-kata sesuai dengan definisinya abang. Nah mungkin bisa nggak sih kalau abang menulis tuh yang memang kata-katanya secara umum bisa dimengerti definisinya gitu loh. Nggak hanya sesuai dengan definisinya abang aja. Bisa, tapi kita tidak bertumbuh sebagai Betul. Sangat setuju dengan Rocky Gerung. Jadi sama aja sebenarnya kita contoh mengartikan atau mendefinisikan seorang Ebit GAD misalnya. Ketika dia menyanyikan syair-syair yang memang tidak umum, apakah kita minta untuk mentranslate itu ke bahasa sehari-hari? Kalau misalnya ke bahasa sehari-hari kan berarti sudah tidak ada lagi value seni yang dikeluarkan. Begitu juga dengan Khalil Gibran. Untuk bisa mengerti apa yang dituliskan, apa yang dituangkan Khalil Gibran, kita perlu pemahaman yang memang levelnya berbeda dari orang biasa. Makanya jangan istilahnya kita mencoba membatasi diri kita dengan keadaan umum gitu loh. Ketika kita ingin meningkatkan level kita, berarti kita harus mempelajari apa yang harus dituntut oleh level tersebut begitu loh. intelektual sebagai warga negara. Karena kita batasi kosakata, kita lampaui itu mestinya. Nah, kita ada di dalam keadaan beberapa kali saya menyaksikan kesalahan orang untuk mengerti konsep karena nggak mau masuk di dalam pengertian yang lebih dasar ya konsepsional. Di dalam jurnalisme itu namanya malapropism. Nah, saya pakai lagi istilah ya, cari ya, Ruhut ya, tulis itu. Kan? Contohnya seperti itu. Dia memang ingin mencari bahasa yang umum tapi tidak dapat gitu loh. Yang dia dapat itu bahasa memang yang sudah ada literasinya, kemudian disebutkan, dan permasalahannya bagi yang tidak tahu seakan-akan Rocky Gerung ngeles seperti Eko tadi gitu loh. Tapi memang ya begitulah seorang yang saya sebut intelektual ya. Apakah itu dosen, apakah itu juga yang di bidang perbankan, di bidang hukum. Contohnya kalau misalnya kita berdiskusi dengan orang hukum, apakah orang hukum itu mencoba mengumumkan bahasa sehari-hari, sedangkan yang diinformasikan beliau, yang diinformasikan orang hukum tersebut adalah diksi-diksi ataupun juga kata-kata yang sering digunakan di dalam bidang hukum tersebut gitu loh. Jadi di sini ada miskomunikasinya. Mungkin ya tinggal hanya ketika kita tidak ada lagi pemilihan kata yang biasa, mungkin kita bisa menjelaskan dengan kata yang tidak biasa tersebut seperti ini. Malapropism. Apa itu malapropism? Gini. Satu waktu ada tokoh, ada sidang di DPR, MPR. Lalu si tokoh ini yang harusnya beri keputusan tidak ada di tempat. Maka anak punya telepon. Pak, apa langkah kita? Tokoh itu pakai bahasa Inggris, dia bilang, all out. Artinya tempur habis-habisan. Yang terima informasi itu pikir all out artinya walk out, keluar semua tuh. Itu karena nggak ngerti konsep kan. Itu yang mesti kita perbaiki, Saudara Ruhut, Kum Suis dan teman-teman. Berarti cuitan abang di Twitter, satu cuitan dimaknai 3 SKS mestinya bang ya? Kalau buat Ruhut saya korting-korting ada. Gua kasih dia 7 SKS lah biar dia cepet TO. Ngomong-ngomong kau dari tadi ngomong kepintaran. Boleh tahu gelar apa aja sih yang kau S1? Apa lagi? Nggak ada. Inilah saya tidak senangnya dengan Ruhut. Dia langsung nyerang personal ya. Emang kebiasaan Pak Ruhut emang dari dulu untuk lawan debatnya selalu seperti itu. Menyerang personal. Ya saya rasa tidak elok juga seperti itu. Karena pasti dia ingin mengorek titelnya mungkin ya, stratanya dari si Rocky Gerung. Padahal dia memang akademisnya sendiri memang tidak normal ya. Bukannya berarti salah ataupun juga melanggar, tapi tidak normal. Nggak ada gelar saya. Oh nggak ada. Nggak ada. Oh jadi kau Tapi saya S3 ngajar dong? sampai S3 itu. Hah? Tapi ngajarnya sampai S3 bang. Selesai enggak?
Tapi beliau ngajar sampai Enggak, 3, Pak. selesai enggak kau pernah? Aku hanya mau tanya itu. Tapi dari sini kita melihat ya bahwasanya memang Rocky Gerung ini ingin memberi kita sebuah pelajaran begitu. Tapi memang jika memang level pemikiran kita tidak sampai, jadi seakan-akan itu dia ngeles gitu loh, ataupun juga dia berbohong, ataupun juga dia meninggikan levelnya untuk kita tidak bisa mengerti. Tapi untuk sejauh ini dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dijawab si Rocky dengan baik ya, dan saya setuju dengan Bang Rocky. Yang pasti teruskan Bang Rocky, jangan sampai kendor. Tapi memang ada satu pertanyaan yang nanti akan saya keluarkan ketika bertemu Bang Rocky sendiri ya. Nah mungkin ini misalnya pertanyaannya ya kita tidak tahu apakah memang ini berbobot apa tidak. Yang pasti ada kegelisahan saya kenapa ini harus saya tanyakan langsung ke Bang Rocky ketika bertemu nanti. Oke? Nanti coba kita bahas lagi ya untuk debat berikutnya ataupun juga reaction dari statement-statement beliau ya. Oke, jadi pantengin terus channel kita ini dan nanti di video berikutnya akan coba kita bahas lagi sesuatu yang baru mengenai Rocky Gerung. Oke, terima kasih. Stay tune terus dan salam sehat.